di CMMG Depok yang diawali dengan satu pengajian tentang topik yang sangat mendasar. Itu memang dari tadi saya menyimak dengan serius karena sejak kecil memang kita seringkali diajari oleh orang tua yang dalam pemahaman awam sebagai dari sekolah. Nah, maka pada saat itu hanya berpikir dari mana mereka belajar itu. Tapi semakin ke sini, semakin saya mendengarkan berbagai kajian lewat YouTube. Sebagai contoh misalnya, hampir dalam setahun terakhir ini saya sering mendengar kajian Buya Abbas. Nah, saya mencoba mengingat apa yang disampaikan oleh Tua, saya rasa-rasanya nyambung. Cuma saya belum berkesempatan secara langsung menghadiri kajian beliau. Dan hari ini, alhamdulillah, ternyata para Dekinda Imbojo yang bisa mengkaji aspek ini. Karena itu, Lembaga Kaso menyampaikan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Bahkan harapan Lembaga Kaso ke depan bukan hanya menyampaikan diri, tetapi sampai pada tingkat praktek. Kemudian akan dikatakan Allah hari kenapa sempurna sih supaya pas betul. Karena ini umur sudah mau masuk 50 tahun, rasa-rasanya tidak terlalu jauh berbeda dengan ketika sholat ketika masih SMA, masih ya sekedar barangkali rutinitas, belum terlalu meresap sampai ke dalam. Nah, beda mungkin ada waktu tertentu pada saat melaksanakan sholat, warna membosan selawat itu sangat jarang terjadi. Biasa kayaknya kalau sudah tanah suci, entah karena faktor karena begitu mulai merasa dekat dengan Rasulullah atau mungkin faktor secara psikologis. Nah, tadi terkait dengan satu hal yang saya konfirmasi. Kan biasanya kita menyampaikan salam kepada Rasulullah. Biasa kalau kita atau orang yang berkesempatan datang ke Masjid Nabawi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Macam-macam. Nah, saya secara pribadi ini saya belum dapat ilmunya, tapi saya sering mempraktekkan. Jadi ketika menjelang tidur, selain membaca Al-Qur'an, kemudian subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, dan selawat, itu seringkali mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah sampai berkali-kali. Apakah ini dalam posisi itu juga dibenarkan? Saya hanya berpikir, pikiran saya adalah ini adalah cara untuk menyapa Rasulullah. Mungkin bisa diberikan sedikit dari ini. Kira-kira waktu kapan saja yang tepat untuk kita menyapa Rasulullah dan bentuk salam seperti saya ucapkan kepada saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini masih betul-betul dalam proses awal untuk belajar. Jadi ingin rasanya acara seperti ini bukan hanya satu kali ini saja, tapi barangkali kita bisa buatkan dalam bentuk seri. Tempatnya juga bisa juga nanti izin nanti untuk berkunjung ke tempatnya Ustaz untuk bisa belajar lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin bisa respon. Ya. Betul. Menarik dari Pak Dr. Mujahid. Jadi memang Muhammad sebagai nabi itu sudah selesai. Itu yang disebut dengan Muhammad historis. Rasulullah Nabi Muhammad sebagai nabi sudah selesai. Sudah meninggal 1500 tahun yang lalu, 15 abad yang silam. Tapi Muhammad sebagai Rasul utusan, dia selalu hidup. Harus kita bedakan.
Muhammad sebagai nabi sudah selesai. Ada makamnya yang kita ziarah di Masjid Nabawi. Tapi Muhammad sebagai Rasul Allah, utusan Allah, nggak boleh mati sampai kapanpun. Maka ada doanya Cak Nun yang lagi ramai sekarang. Dan Cak Nun kenal Bapak Cak Nun? MH Najib, ya. Terlepas dari dia ramai. Saya suka beliau. Dia punya doa yang khas. Ya Rob, Muhammadkan aku, Muhammad kecil menjadi Muhammad yang besar. Artinya di dalam diri kita ini ada potensi Muhammad masing-masing. Saya bertanya kepada saya punya guru, kenapa saya kalau datang ke guru yang ngerti, yang dekat sama Allah, saya kok bisa menangis? Ada apa itu? Saya bertanya. Apa jawabannya? Saya punya guru. Karena di dalam dadanya ada ruhnya Muhammad. Jadi tiap kita punya potensi Muhammad. Maka kenapa kita dianjurkan puasa sunnah 1 Rajab, 10 Rajab? Karena itulah pencipta Nur Muhammadiyah yang pertama adalah 1 Rajab atau 10 Rajab. Maka kita disunnahkan untuk puasa Rajab. Itu punya rahasianya masing-masing. Pertanyaan, boleh nggak kita? Oh, kapan saja kita salat kepada kekasih kita, masa nggak boleh? Karena Nabi mengatakan, man ahabba syai'an katsura dzikru. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu atau seseorang, maka dia tandanya, buktinya dia cinta kepada seseorang, maka dia banyak menyebutnya. Kalau kita cinta kepada Allah, bohong kalau nggak pernah menyebut nama Allah. Orang cinta itu nggak usah ke Allah, nggak usah ke Rasulullah. Cinta kepada pacar kita yang punya pacar, yang punya istri, pasti dia telepon kemana pun. Ma, gimana ma? Apa kabar? Papa sudah sampai di Jeddah. Orang yang pertama kita sebut, yang pertama kita telepon itu adalah istri. Itu bukti kita cinta kepada istri. Yang punya istri 2, telepon dua-dua. Jadi bukti cinta kita itu sering menyebutkan, tidak ada salahnya. Kita sampaikan, orang tua kita di Bima kalau mau sholat dia selalu salam dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baru dia membaca tulisan di pundak Rasulullah yang disebut dengan apa ini? Label kenabiannya. Yang pertama membaca label kenabian Rasulullah adalah Pendeta Bukhairah yang menjadi paman daripada Siti Khadijah yang menjadi istrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyinya? Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadan wa rasuluh tawajjahtu min haitsu syi'ta fa innaka mansur. Itu rahasianya yang ada di pundak. Label seorang nabinya ada di sini. Itulah bunyi. Kita sebagai umat masa nggak tahu label. Dibaca itu waktu sholat. Baru baca ilahi anta maksudi wa ridha makruhi atini mahabbataka wa ma'rifatan. Sebelum kita ba'u takbir yang dibaca, baca ayat itu namanya pengkondisian khusyuk. Khusyuk perlu kondisi, nggak bisa. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajah sebelum sholat dia waktu wudu dia sudah gemetar tubuhnya. Dalam kitab dijelaskan begitu. Gemetar, pucat pasti wajahnya. Pucat wajahnya. Ditanya oleh para sahabat, ya Amirul Mukminin, Anda kan seorang pemimpin besar. Tidak ada satupun musuh yang tidak Anda tebas batang lehernya di medan perang. Tapi kenapa tiap wudu selalu wajahmu pucat pasi dan gemetar seluruh tubuh? Apa jawab Sayyidina Ali? Wahai saudaraku, bentar lagi aku akan berhadapan dengan Zat yang maha besar, yang alam raya dan seluruh isinya ini tidak ada yang berani menerima waktu sholat kecuali kita manusia. Maka ketika aku sholat, maka aku sedang berhadapan dengan Zat yang maha besar.
yang aku tidak ada apa-apanya di hadapan dia. Wudhu saja Sayyidina Ali sudah begitu. Bapak sekalian, gimana kalau sholat? Maka dalam sejarah Sayyidina Ali, kalau ada anak panah yang membus tubuhnya dari belakang, maka apa dia bilang? Cabutlah anak panah itu ketika aku sholat. Karena ketika sholatlah dia tidak merasakan apa-apa. Karena dia nikmatnya berasyik dengan Allah, maka dia tidak merasakan penderitaan. Jadi memang sholat itu adalah segala-galanya bagi para orang-orang yang soleh. Hiburan dia dengan Allah adalah sholat. Jadi kalau pertanyaan abang tadi, kapan saja kita menyebut menyapa Rasulullah? Kapan saja, di mana saja. Bahkan bapak-bapak kalau masuk ke daerah yang Bari ini daerah yang masih namanya angker, ya, ada namanya ada namanya sholawat Jibril. Saya biasanya bikin pondok di gunung-gunung, ya, cuman itu yang diamalkan, dikasih sama guru-guru saya. Hentakkan kaki 3 kali, sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jin kemana-mana kabur. Karena alam raya ini tercipta karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang melebihi Rasulullah. Tidak ada yang melebihi Rasulullah. Mau ketemu siapapun, sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Itu ajaran beliau. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi menyapa Rasulullah tidak hanya waktu kita ingin Rasulullah. Tidak. Rasulullah, kalau kita cinta kepada Rasulullah mengawal kita kemana? Karena tadi saya jelaskan, Muhammad sebagai Nabi sudah selesai. Tapi kalau Muhammad sebagai Rasulullah utusan Allah, tidak pernah mati dia. Siapapun yang ingin diangkat oleh Allah menjadi wali Allah, kekasih Allah, Muhammadlah yang membayarnya, yang mengijazahnya. Langsung tergantung kualitas kewalian. Kalau walinya adalah wali yang abdal, cukup Nabiullah Khidir yang mengangkatnya. Tapi kalau walinya wali kutub, presiden wali, ya Rasulullah yang berulang, didampingi oleh Nabiullah Khidir alaihi. Saya kira itu. Nanti rahasianya keluar semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.